pertanyaan lo usil. Oke, yang lain. Gak percaya dukung dari Hongkong. Di tengah polemik program makan bergizi gratis, ribuan petani, peternak, pelaku UMKM Gak percaya. Ini kalau aspirasinya dari petani, petani di mana ini? Petani dari Dampit, Wagir. Ini peternak nggak tahu kalau dari Donomulyo sana ini. Gak. Ini bukan modelan demo, guys. Demo nggak seperti ini. Ini lebih kepada kampanye ini. Ini sangat terstruktur, sistematis, dan sangat rapi modelan begini nih. Ini nggak demo, karakter demo bukan begini. Bukan yang seragam begitu. Terlalu rapi, terlalu bagus. Terlalu dikoordinir. Ini bukan muncul aspirasinya dari masyarakat. Aspirasi dari masyarakat itu sangat beragam sekali. Munculnya tulisan-tulisan itu juga sangat variatif, eksploratif, dan bebas memilih cara mengungkapkan aspirasinya. Nggak ditata sedemikian rupa seperti ini. Saya percaya kalau ini pasti karyawan-karyawan SPPG, ya kan? Yang takut nanti kalau berhenti nggak ada bayaran. Kalau berhenti, nggak ada gajian. Nah, ini sudah dibayangkan dan pasti terjadi. Ternyata benturannya kan begini ini. Masyarakat dengan masyarakat, masyarakat pendukung MBG, karena dia sudah merasa diuntungkan, dapat gaji, dapat bayaran, nggak terima ini kalau sampai berhenti. Nah, ini berhadapan dengan masyarakat yang dirugikan. Sudah kadung bayar pajak mati-matian untuk pemerintah, malah disalahgunakan begini. Nah, terjadi kan benturannya begini. Semoga polemik ini segera selesai. Harapannya adalah MBG baik untuk masyarakat, tapi tidak dimanfaatkan untuk pejabat dan mendolimi rakyat. Saya menjawab semua tudingan kepada kami, tidak ada unsur yang tunggangi kami. Itu murni kepentingan rakyat. Itu murni hasil dari keresahan kami di Universitas Bung Karno, kawan-kawan. Tujuan kita hanya satu, yaitu memperbaiki Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Itu yang kami tingkatkan. Salut ini kepada masnya yang sudah berani ngomong. Saran saya mas, perbaiki dulu public speakingnya. Belajar berbicara yang lancar. Dan jangan lupa mas, artikulasinya harus jelas loh. Kalau nggak jelas nanti dikurangi nilainya jadi -5 teman. Masnya ini kan ketua BEM, representasi daripada mahasiswa. Ya mau belajar mas, sing lancar ngomongnya, yang bagus, tuntut, gagasannya ditata sedemikian rupa, supaya waktu menyampaikan itu bisa diterima dengan baik. Masnya ini kemarin audiensi ada wakil presiden. Oh iya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa lah. Nanti ke depan kalau menghadap presiden atau ke yang lain, masnya sudah dapat bekal yang bagus supaya menjadi ketua BEM ini berwibawa di depan orang banyak, menyampaikan aspirasi, memperbaiki bangsa ini. Masnya sudah baik, budaya literasinya ditingkatkan supaya dos gados keren gitu jadi ketua BEM. Mas ya, selamat, sukses, salut, saya sudah berani. Tolonglah Presiden Prabowo Subianto, ini harapan pribadi saya. Tolonglah, anggaran tersebut itu yang ternilai kami sangat fantastis, 1 hari 1 T. Ya. Itu bagaimana? Saya tidak lahir dari orang yang pintar hitung. Dan tetapi harus ada penjelasan, harus ada data-data, 1 T untuk apa? Pendidikan hari ini juga masih kurang baik-baik saja. Itu setiap pergantian presiden tidak ada presiden tersebut itu menggaungkan pendidikan yang harus gratis. Tapi ini yang kami minta juga terhadap Presiden Prabowo, utamakan pendidikan. Sebab ketika rakyat sendiri memiliki kepintaran, memiliki ilmunya, mereka bisa mencari makan sendiri. Itu logikanya. Itu logikanya. Oke lah, dia akan mencatat hasil dari tuntutan-tuntutan kami, kritikan kami, saran kami untuk mengerahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan tetapi kita butuh kepastian. Kita butuh kepastian bagaimana tuntutan kami itu bisa terrealisasikan. Tuntutan kami itu bisa membangunkan pemerintah yang hari ini sedang tidur di kamar, di kasurnya. Maka dari itu, kenapa kami mengultimatum Wapres tersebut dengan 5 kali 24 jam itu sebagai bentuk keresahan kami, sebagai bentuk kemarahan dari rakyat. Ini rakyat ini lagi butuh kepastian dari Presiden Prabowo Subianto. Ini lucu lagi ini. Ini tidaknya lucu, menjijikkan ya. Menjijikkan dan gilani. Kalau menurut saya gitu. Saya baca ya. BGN stop MBG saat libur sekolah. Wajar kan? Sekolahnya libur, BGN-nya, MBG-nya libur. Masa mau diantar ke rumahnya masing-masing, kan lucu. Masa mau gurunya piket untuk ngatur apa nganter ke rumahnya masing-masing, lambil lucu lagi. Ya aneh lah aneh. Tapi yang lucu, lebih lucu lagi dan lebih gila dan menjijikkan lagi, itu ada Gapembi ya,
GAPEMBI itu gabungan pengusaha makanan bergizi, ya, yang kira-kira seperti itulah, yang menolak karena bisa jadi berpotensi akan ada tuntutan ke pengadilan. Nah ini kan sebetulnya tuh yang butuh MBG itu siapa, yang kekurangan gizi itu siapa, yang kelaparan itu siapa. Mbok naik kejar setoran itu jangan nemen-nemen gitu loh, jangan memalukan gitu loh. Ketok nek kurang gizi atau kurang setoran atau Gabungan Pengusaha Makan Bergizi atau biasa disebut GAPEMBI tolak pemberhentian MBG saat libur. Jadi sebenarnya alasan mereka itu menolak pemberhentian MBG pada saat libur itu karena satu, modal para investor belum kembali. Pertanyaannya, itu kan hari libur sekolah. Tidak mungkin orang tua siswa itu tidak memasak. Hari sekolah saja orang tua siswa itu udah jelas-jelas memasak. Kalau seandainya dibilang nggak bergizi, beda sama makanan MBG. Hei manusia, bedanya di mana? Makanan MBG sama masakan orang tua murid itu sama aja, nggak ada bedanya. Sama-sama pakai garam, sama-sama pakai micin. Ya bedanya mungkin kalau masyarakat menengah tidak mungkin makan ayam setiap hari. Tapi kan itu protein bisa diganti sama tahu, tempe, kan murah. Jadi masalahnya di mana? Kenapa kalian protes kalau MBG itu boleh dihentikan pada saat libur? Masalahnya itu cuma satu. Kalian para investor, para pengusaha, para pejabat itu berkurang pemasukannya kalau saat libur sekolah, iya kan? Pada saat libur sekolah, kalau MBG ini tetap berlanjut, terus itu MBG mau dikasih makan siapa? Mau dikasih makan penunggu sekolah. Jadi alasannya tuh cuma satu, kenapa kalian menolak pemberhentian MBG pada saat libur sekolah, yaitu puin-puin harta kalian itu tidak bertambah. Tersangka baru kasus MBG diduga jual titik SPPG hingga 100 juta rupiah. Wah. Cuan banget, untung banget. Itu sudah dapat berapa triliun itu? Menurut data Badan Gizi Nasional hingga Juni 2026 ada 29.991 SPPG di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Bayangkan 29.991.000 itu dikalikan 100 juta, itu sudah 2.991 miliar, hampir 3 triliun keuntungan dari jual titik SPPG. Itu yang 100 juta. Karena saya dengar-dengar ada yang 200 juta, ada yang 250 juta. Kalian dengar ada harga berapa yang dijual titik SPPG? Coba di komen. Wow, ini memang harus ditutup MBG ini Pak Presiden. Karena korupsinya sudah di luar batas kewajaran, nggak normal. Itu orang yang demo-demo minta SPPG dilanjutkan, MBG dilanjutkan, berarti mereka yang punya dapur SPPG. Karena keuntungannya luar biasa. Mereka udah bayar tuh tiap titik SPPG. Kalau ditutup mereka rugi, keuntungannya nggak banyak lagi gitu ya. Udahlah Pak Presiden, ditutup karena MBG ini adalah model korupsi yang nyata. Ya, program yang benar-benar nyata korupsinya, wajib ditutup. Kalian setuju kalau MBG ditutup? Saya setuju. Komen kalau setuju, komen juga kalau nggak setuju.